Ketua Pemerhati Pemilih Indonesia Provinsi Papua Barat Daya Brampi Sagrim melayangkan surat terbuka kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu sore tanggal 2 November tahun 2024. Dalam surat tersebut tercantum dugaan pelanggaran yang kami saksikan, seperti video-video viral oknum kepala desa, oknum camat dan oknum PNS yang terang-terangan mendukung salah satu calon kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, serta alat peraga kampanye yang diduga melanggar aturan. Berikut keterangan Ketua PPI Provinsi Papua Barat Daya Brampi Sagrim. Nomor 554 tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Saudara Faris Pemlati, sehingga kami PPI juga telah mengeluarkan pernyataan dalam hal ini bahwa KPU wajib melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, karena sebelum Bawaslu melakukan rekomendasi itu, Bawaslu sudah memintakan proses baik klarifikasi maupun pengkajian, sehingga Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi bahwa Saudara Faris Pemlati melanggar administrasi. Jadi kita tidak ke KPU tidak boleh menghalalkan segala cara atau aturan apapun untuk membatalkan putusan menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Cek Kemendagri, karena itu wewenangnya Bawaslu. Bawaslu sudah mengecek, mengklarifikasi, sehingga Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut. Rekomendasi tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari. Kita lihat dari tanggal 29 itu kan sudah diterima oleh KPU, dan KPU wajib melaksanakan itu. Tidak ada hal-hal yang menjadi bantahan yang akan dilakukan oleh KPU. Untuk itu saya sebagai pemerhati pegiat pemilu ini perlu untuk membuat surat terbuka kepada Bawaslu dan KPU. Untuk itu sore hari ini di depan teman-teman sekalian, saya akan membacakan surat terbuka itu. Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat Daya, di mana hati nurani dan nyali para sahabat. Kepada yang terhormat Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat Daya di lembaga terhormat, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat yang masih setia mengamati dari jauh, ingin bertanya langsung tanpa basa-basi, apa sahabat lupa tugas sahabat? Dugaan pelanggaran yang kami saksikan, video-video viral kepala desa, oknum camat, oknum PNS yang terang-terangan mendukung salah satu calon, alat peraga kampanye yang melanggar aturan, baliho dan spanduk, mantan bakal calon yang masih menghiasi jalanan, semua itu nampaknya tidak lagi mendapat sentuhan tangan pengawas. Atau apakah para sahabat merasa cukup dengan menonton dari balik meja, berpangku tangan saat dugaan kecurangan sudah jadi tontonan umum? Atau Anda berlindung di balik tidak adanya laporan atau tidak terpenuhinya unsur? Atau Anda berlindung di balik pleno? Atau jangan-jangan sahabat Bawaslu dan KPU Papua Barat Daya ini sudah berubah jadi tim sukses terselubung? Ingat, sahabat adalah pejabat publik. Kalaupun sahabat sudah menangani semua dugaan pelanggaran tersebut, sampaikan ke publik, media publikasi yang sahabat punya. Jangan hanya dihiasi dengan ucapan-ucapan hari besar atau ucapan kematian saja, atau foto-foto sahabat dengan tangan terkepal sebagai simbol keberanian. Pertanyaannya, keberanian menindak pelanggaran atau keberanian mengkhianati rakyat?
Lucu, dulu sahabat adalah orang-orang yang katanya penuh idealisme, mantan aktivis, pejuang jalanan yang berusaha untuk keadilan yang menentang kesewenangan. Sahabat-sahabat KPU Provinsi Papua Barat Daya yang baik, junjung tinggi integritas, junjung tinggi kepastian hukum yang berlaku di negara ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wali kota. PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran administrasi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sudah jelas. Sahabat-sahabat KPU Provinsi Papua Barat Daya, untuk diketahui bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu sudah melalui kajian klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, Perbawaslu, dan PKPU. Saudara-saudara KPU Provinsi Papua Barat Daya, marilah bekerja dengan baik dan jujur di tanah ini agar kalian akan mendapatkan satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Kini, apakah idealisme itu hanya kenangan masa lalu? Jangan sampai kursi empuk dan gaji rakyat jadi candu yang mematikan nurani. Kami juga ingin bertanya, apakah sahabat termasuk yang dendam kemiskinan? Setelah bertahun-tahun hidup sederhana sebagai aktivis, kini diberi sedikit kuasa dan gaji rakyat, sahabat justru menutup mata pada amanah sahabat. Mungkin jabatan ini akhirnya jadi hadiah bagi sahabat setelah berlama-lama berkutat di dunia penuh perjuangan. Tapi apakah hadiahnya harus dibayar dengan mengabaikan kebenaran dan kebaikan? Hanya bertanya, apakah para sahabat kini merasa tak wajib mengawasi dan memutuskan secara adil? Atau memang sahabat memilih atau bermain cantik demi segelintir orang yang ingin berkuasa? Saya paham ketika sahabat-sahabat ini masuk ke dalam sistem, ada hal-hal yang harus seimbang. Mungkin ada batasan antara yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Namun, penegakan keadilan dan kejujuran sepenuhnya ada di tangan sahabat. Sepenuhnya di bawah kendali sahabat-sahabat semua. Mahkota pengawas pemilu itu adalah penegakan keadilan. Ingat itu sahabat. Setiap rupiah yang para sahabat terima adalah dari keringat rakyat. Dengan harapan agar pilkada ini bersih. Jangan lupa setiap sen itu akan menjadi darah daging anak-anak sahabat. Jadi pikirkan, apakah sahabat rela memberi makan keluarga dengan uang dari pengkhianatan pada sumpah yang dulu sahabat ucapkan. Dan ingat, sahabat disumpah atas nama Allah dan di hadapan rakyat, bukan sekedar formalitas. Kecelakaanlah bagi yang curang. Begitu firman Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Kami hanya berharap para sahabat belum sepenuhnya menutup hati dan telinga pada suara nurani yang dulu sahabat belah. Sahabat diam, sahabat bukanlah solusi. Soel Hokdi pernah berkata, mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Jangan hanya mengejar kenyamanan sesaat. Kepada sahabat-sahabat di lembaga KPU, keadilan pemilu adalah di tangan sahabat-sahabat sekalian. Belajar dengan jujur dan hati yang bersih. Sahabat-sahabat adalah calon pemimpin masa depan tanah Papua dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bekerja sesuai dengan kesatuan dan aturan undang-undang yang berlaku sebagai dasar untuk berpijak. Mungkin jauh di dalam sana masih ada sisa-sisa idealisme yang pernah sahabat perjuangkan. Jangan sampai hati sahabat menuai dalam keheningan yang penuh sesal. Jadi kepada sahabat-sahabat Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat Daya, apakah sahabat ingin anak-anak sahabat mengenang sahabat sebagai pahlawan kebenaran, atau mereka akan dibesarkan dari hasil ketidakjujuran yang sahabat diamkan? Salam demokrasi, Merdeka. November 2024 dari sahabat yang menuntut keadilan pemilu di tanah Papua Barat Daya, Brampil Sagrim SR. Jadi ini adalah surat terbuka saya
kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Barat Daya mewakili masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan inilah surat terbuka saya bagi KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan dari Bawaslu untuk KPU. Dan saya sekali lagi akan membuat petisi kepada Presiden Republik Indonesia di hari Senin akan datang untuk setelah surat terbuka saya ini. Dan saya akan membuat petisi di hari Senin kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya melihat kinerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.